Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. فنواصل كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف di poin yang ke-40 atau faqrah yang ke-40. Qala wassalatu ala man mata min ahli al-qiblati sunnah. Sesungguhnya salat atau menyolatkan orang yang meninggal dalam keadaan Islam, maka itu adalah sunnah. Dan telah kita simpulkan di pertemuan yang lalu makna sunnah ada banyak. Ini maksud dengan sunnah di sini adalah di antara konsep akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian beliau memberikan contoh al-marjum waz-zani waz-zaniyah walladhi yaqtulu nafsah wa ghayruhum min ahli al-qiblah was-sukran wa ghayruhu as-salatu alaihim sunnah. Artinya, ketika seseorang meninggal disebabkan dirajam, orang yang berzina dan muhsan, yang telah menikah, imma dengan dia mengaku kepada hakim, atau ada 4 saksi yang udul yang melihat orang tersebut melakukan perbuatan fahisyah, dan akhirnya ditegakkan hukum bahwa orang tersebut akan dirajam, kemudian dirajam dan mati. Karena kalau udah dirajam pasti mati, dilempari dengan batu. Maka orang yang telah dirajam, yang ditegakkan kepadanya hukum had, yani hukum pidana, maka wajib bagi kaum muslimin menyolatkannya. Wadah? Walaupun dia melakukan dosa, maka ketika dia mati tetap dia solatkan. Baik itu pezina laki-laki atau pezina perempuan. Kemudian beliau memberikan contoh juga orang yang membunuh dirinya. Orang yang membunuh dirinya, maka wajib bagi kaum muslimin menyolatkannya. Karena perbuatan zina dan bunuh diri bukanlah bukanlah apa? Ahsant, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berbeda dengan pemahaman Khawarij, yang dimana di antara pemahaman mereka mengkafirkan pelaku dosa besar apabila mati maka keluar dari Islam. Begitu juga pemahaman Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar bukanlah seorang muslim. Kemudian beliau juga memberikan contoh was-sakran. Sakran orang yang mabuk. Orang yang mabuk. Al-baligh fi sukranihi, yakni puncak dari kemabukan. Artinya ketika seseorang meninggal dalam keadaan mabuk, maka tetap wajib kaum muslimin menyolatkannya. Dan menyolatkannya adalah sunnah, maksudnya di antara konsep ahli sunnati wal jamaah. Wajib bagi kaum muslimin menyolatkannya. Kemudian masalah orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan orang-orang yang melakukan pembunuhan, para pelaku maksiat yang belum bertaubat dan mati dalam keadaan tersebut, maka tidak layak bagi para ulama dan para umara untuk menyolatkannya. Ini dalam bentuk jazr, supaya orang-orang berhenti dan khawatir. Tapi kaum muslimin yang awam, yang biasa,
maka mereka lah yang menyolatkannya. Berbeda dengan para ulama atau para imam. Nah, dan menyolatkan mayit di dalam Islam apa hukumnya? Fardu kifayah. Nah, yaqulu Ibn Abdul Bar, أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر. Allahu Akbar. Kata Ibn Abdul Bar, sesungguhnya kaum muslimin sepakat tidak boleh meninggalkan salat jenazah bagi kaum muslimin yang meninggal di atas dosa, walaupun mereka pelaku dosa besar. Artinya walaupun para pelaku dosa meninggal, maka jangan sampai ada yang tidak menyolatkannya. Wa qala al-Khiraqi, wa la yusalli al-imamu 'ala al-ghal wa la 'ala man qatala nafsah. Dan seorang al-imam, imma dia pemimpin atau seorang ahli ilmu, tidak layak menyolatkan orang yang al-ghal. Apa makna al-ghal? Ada yang tahu? Orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Yakni ghulul, ini min kabairidz dzunub. Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, ini tidak boleh. Dan orang yang membunuh dirinya tidak layak bagi imam untuk menyolatkannya. Tapi orang lain dari kaum muslimin, mereka lah yang menyolatkan. Wa yaqulu Ibnu Qudamah, al-ghal huwa alladhi yaktumu al-ghanimata aw ba'daha liya'khudhahu li nafsihi wa yakhtas bih. Al-ghal itu isim fa'il, adalah orang yang menyembunyikan harta rampasan perang atau mengambil sebagiannya untuk dirinya, yakni sebelum dibagikan. ثم قال فهذا لا يصلي عليه الإمام ولا على من قتل نفسه متعمدا. Ya, orang yang kayak gini, yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, tidak layak bagi imam menyolatkannya. Begitu juga orang yang membunuh dirinya, yakni mati karena bunuh diri, tidak layak bagi imam menyolatkan. Wa yusalli alaihi sairun nas. Kaum muslimin yang lain, mereka lah yang menyolatkannya. Nassa alaiha atau alaihima Ahmad, sebagaimana yang dinaskan oleh Imam Ahmad. Sudah kita sebutkan di antara hikmahnya kenapa para ulama dan para a'immah tidak menyolatkannya, supaya manusia khawatir, takut, ini dalam bentuk peringatan bahwa melakukan dosa besar kemudian mati di atasnya, waliyadzubillah, di antara bentuk su'il khatimah. Tapi bukan berarti dia keluar dari Islam. Wajib bagi kaum muslimin menyolatkannya. Jelas. Karena Nabi alaihi salatu wassalam setiap kali jenazah ingin disolatkan orang-orang yang tidak dikenal oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pun bertanya kepada para sahabat, apakah hal alaihi dain, masih ada hutang enggak nih orang? Kalau masih ada hutang belum dibayar, maka Nabi tidak mau menyolatkannya. Jelas. Mana yang lebih parah? Belum bayar hutang atau berzina atau membunuh diri atau mabuk? Nah, wadah. Yaqul Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menjelaskan akidah ahli sunnah, wala yaslibuna al-fasiq al-milli al-islam bil-kulliyah. Maka orang yang fasik, yang masih di bawah koridor Islam, tidak hilang sifat keislamannya, artinya tidak keluar dari Islam. Wala yukhallidunahu fin nari kama taquluhu al-mu'tazilah. Naam, kita tidak juga mengatakan pelaku dosa besar kalau dia mati di atas dosa besarnya berarti kekal di neraka. Kita katakan dosa besar itu apa hukumnya, Abu Rashid?
di akhirat? Hah? Ayo, tapi apa maknanya? Apakah diampuni atau tidak diampuni? Naam, tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana yang Allah katakan di surah An-Nisa, innallaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan. Selain kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam, maka Allah mengampuninya bagi siapa yang Allah kehendaki. Begitu juga bahwa dosa besar akan dibandingkan dengan amal soleh. Jelas, tinggal masalah begitu juga bahwa ampunan orang yang masih hidup, ketika orang yang masih hidup memintakan kepada Allah supaya Allah mengampuni mayit, ini juga bisa menghapuskan dosa. Nah, ada banyak mukaffirat az-dzunub, perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa, dan ini disebutkan oleh Ibn Abil Izz di Syarh Tahawiyah. Baik, kita lanjut. Faqrah yang ke-41. Qala al-musannif rahimahullah, ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله. Sesungguhnya kita tidak mengeluarkan seorang pun dari keislaman, yakni dari kalangan ahli qiblah, artinya dari kalangan kaum muslimin, kita tidak boleh mengeluarkannya dari keislaman. Sampai kapan? Kata beliau, sampai dia menolak satu di antara ayat Al-Quran, yakni hukum-hukum Allah, atau yaruddu syai'an min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau ia menolak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika dia menolak ayat dari kitab Allah, imma dia menolak secara lafaz atau hukum yang dikandung dari ayat tersebut. Imma dia menolak secara lafaz, contohnya ada orang yang mengatakan, aku tidak beriman kepada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yakni lafaznya aku enggak percaya ada yang di dalam Al-Quran, maka ini kafir. Atau dia mengingkari hukum yang dikandung oleh sebuah ayat, seperti ayat Ar-Rajm, ayat yakni al-jald, tahrim ar-riba, wa mithlu dhalik. Kemudian adapun ayat seperti basmalah, bismillahirrahmanirrahim, para ulama berselisih tentang bismillahirrahmanirrahim, apakah bismillahirrahmanirrahim bagian dari setiap surat kecuali surah At-Taubah. Ini diperselisihkan para ulama. Maka orang yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari setiap surah, tapi Bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari setiap surah, seperti Al-Fatihah misalnya, apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah? Ini menjadi perselisihan di kalangan ulama. Siapa yang mengingkarinya, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, maka tidaklah masuk ke dalam perkara ini. Wadah. Kemudian ketika beliau menyebutkan, atau orang yang menolak asar dari Rasul alaihi salatu wassalam, ini juga dilihat, apabila dia menolak karena menganggap hadis tersebut dhaif, maka tidaklah masuk ke dalam perkara yang mengeluarkan dari Islam. Jelas. Dia meneliti sebuah hadis, kemudian dia katakan hadis ini dhaif sesuai dengan kaidah para ulama hadis, maka dia tidaklah kafir. Jelas. Naam. Au yadhbah li ghairillah, yaqulul muallif, atau seorang yang menyembelih untuk selain Allah. Naam, adzabah li ghairillah
syirkun akbar mukhrij minal millah. Menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan besar. Menyembelih untuk pohon, untuk kuburan, ini kesyirikan besar. Dan ini telah kita jelaskan di kitab Al-Bayan Al-Awhad, masalah az-zabh li ghairillah, tentang ahkam-ahkamnya. Adapun orang yang menyembelih untuk dirinya, akan tetapi di tempat yang dikeramatkan, maka ini diharamkan. Wadah? Maka ini diharamkan. Syirkul asghar. Menyembelih di tempat ibadah atau tempat yang dikeramatkan, ini diharamkan. Walaupun dia niatnya sebenarnya untuk memakan makanan, yakni daging dari sembelihan tersebut, kan gitu. Tapi dia sembelih di tempat yang dikeramatkan. Makanya jadi pertanyaan, kenapa engkau sembelih di tempat ini? Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa enggak di belakang rumahmu saja engkau sembelih? Kenapa harus di tempat ini? Berarti kan ada sesuatu. Jelas. Bahkan bisa jadi syirkul akbar. Nah, maka dilihat kasusnya. Kemudian beliau menyebutkan au yusalli li ghairillah, atau seorang yang salat untuk selain Allah. Naam, salat untuk selain Allah syirkul akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itulah yang dikatakan sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah, mengarahkan ibadah untuk selain Allah, kesyirikan akbar. Kesyirikan akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun orang yang salat untuk Allah kemudian terjadi riya, apa hukumnya? Apa hukumnya, Bang Arun? Syirik kecil. Naam, al-asal syirik kecil, tapi bisa jadi mengeluarkan dari Islam sesuai dengan niatnya. Kadang berubah, bukan lagi untuk Allah, tapi mungkin bisa jadi mukhlis, ikhlas dia untuk selain Allah. Bisa jadi berubah niat. Tapi mayoritas orang yang riya, sebenarnya dia salat untuk Allah, akan tetapi apa? Ada pendorong memperbaiki ibadah tersebut untuk selain Allah Jalla wa'ala. Jelas. Makanya riya itu apa? Menghiasi ibadah. Dihiasi ibadah, ingin mendapatkan maslahat duniawi, seperti pujian, sanjungan. Kemudian apa hukum orang yang menghiasi ibadah dalam rangka mengajarkan manusia? Maka ini dibolehkan. Dan itu bukanlah bagian dari riya. Jelas. Dalam rangka mengajarkan manusia, atau seorang yang mengamalkan sunnah dalam rangka mengajarkan, maka ini bukan di antara riya. Fa idza fa'ala syai'an, kata beliau, apabila seseorang melakukan min dzalik, yakni dari perkara yang telah kita sebutkan, faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam, maka wajib bagimu untuk mengeluarkannya dari Islam. Perkara yang beliau sebutkan adalah bukan dalam rangka membatasi nawaqid al-Islam. Perkara yang beliau sebutkan bukan dalam rangka membatasi perkara-perkara yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ada banyak, beliau hanya menyebutkan beberapa sebagai contoh, karena itu yang terlihat. Dan ini hukum secara naw'. Apa maksudnya? Yakni secara hukum teori. Adapun hukum al-a'yan, meletakkan hukum ini kepada setiap person, maka wajib tawaffur asyurut wa intifa' al-mawani', terpenuhinya syarat dan terangkatnya penghalang. Di awal kitab telah kita sebutkan dan akan kita rinci lebih dalam insyaallah di ucapan beliau di faqrah yang ke-100
Ya, 102 kalau enggak salah atau 103. Naam. Masalah ar-riddah. Naam, 103. Masalah murtad. Permasalahan hukum riddah akan insyaallah kita rinci biiznillah karena nanti akan diulangnya lagi. Ini hanya sebatas muqaddimah. Naam. Wa idza lam yaf'al syai'an min dzalik fa huwa mu'min muslimun bil ismi la bil haqiqah. Maka apabila seseorang tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislamannya, maka dialah seorang mukmin dan muslim dengan nama la bil haqiqah. Allahu alam apa yang dimaksud beliau la bil haqiqah. Zahir dari kalam beliau la bil haqiqah yakni laisa kamil al-iman. Laisa kamil al-iman, bukanlah seorang yang sempurna keimanannya. Karena apabila hanya sebatas meninggalkan perkara, maka itu tidak, yakni meninggalkan perkara-perkara yang tidak membatalkan keislaman, apakah menunjukkan kesempurnaan iman? Enggak kan? Sampai kapan? Ahsan, sampai mengerjakan perintah-perintah yang Allah wajibkan dan yang Allah sunnahkan. Ya, itu level terendah tuh dalam keimanan, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Makanya beliau mengatakan fahuwa mu'min muslim. Dia mukmin, ada keimanannya, asal keimanan. Lakin bil ismi la bil haqiqah, artinya laisa kamil al-iman. Tidak sempurna keimanannya sampai dia datang menegakkan apa-apa yang Allah perintahkan dari perkara yang wajib dan sunnah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan kemarin. Nah, makanya ucapan para ulama sesuai dengan konteksnya. Ada siyak, ada sibak, ada lihaq. Makanya kata beliau di sini, la tashhad li ahadin bihaqiqatil iman. Pertemuan yang lalu, dan janganlah engkau mengatakan memvonis seseorang dengan keimanan yang sempurna hatta ya'ti bi jami' syara'il Islam. Sampai seseorang menyempurnakan dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dari syariat Islam, dari perkara yang wajib dan sunnah. Jelas? Baik. Perkara yang pertama dari apa yang beliau sebutkan, perkara yang pertama, ada sekitar 5 perkara yang bisa kita petik faedahnya. Anna umuran nas mahmulatun ala zahir, bahwa hakikat manusia, urusan manusia, sifat manusia itu dihukumi sesuai dengan zahir. Faman azhara syiar ad-din ujriyat alaihi ahkamu ahli ma lam yadhhar minhu khilafu dzalik. Barang siapa yang menegakkan syiar-syiar Islam seperti rukun Islam, maka berlaku baginya hukum kaum muslimin. Oleh karena itu munafik zahirnya muslim, Nabi alaihi salatu wassalam memuamalahinya sebagaimana muamalah muslim, kaum muslimin pada umumnya. Ma lam yadhhar minhu khilafu dzalik, selama dia tidak menampakkan apa yang menyelisihi dari apa yang ia tampakkan. Wal asal fi hadhihi al-mas'alah, hukum asal pada konsep ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man shalla salatana", siapa yang salat dengan konsep salat kita, wastaqbala qiblatana, dan menghadap kiblat kita, wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kita, fadzalikal muslimul ladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Itulah seorang muslim yang ia memiliki tanggung jawab yang harus ditunaikan. Artinya Allah Jalla wa Ala menjaga haknya dan Rasul pun menjaga haknya. Fala tukhfiru Allah fi dhimmatih. Maknanya janganlah kalian hancurkan hak yang Allah lindungi bagi dirinya. Naam. Dan hukum asal seorang muslim adalah thubut islamihi,
al-istishabul asli. Maka tidak boleh mengkafirkan seorang muslim kecuali dengan keyakinan. Akan datang pembahasannya insyaallah masalah takfir al-muayyan ala tafsil. Wa yaqulu al-Hafidh Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis yang telah kita sebutkan, fihi anna umuran nas mahmulatun ala adh-dhahir. Ay man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana wa dhalika al-muslim. Naam, alladhi lahu dhimmatullah ila akhir al-hadis. Kata beliau Ibnu Hajar, maka dari hadis itu kita dapatkan bahwa urusan manusia dihukumi sesuai dengan zahirnya. Faman azhara syi'ar ad-din ujriyat alaihi ahkamu ahlihi ma lam yadhhar minhu khilaf dzalik kama qaddamna. Begitu juga Nabi menyebutkan dalam hadis, wa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Dan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha wa sallu salatana. Apabila manusia telah mengucapkannya dan menegakkan salat sebagaimana kita menegakkannya, wastaqbalu qiblatana, dan mereka menghadap kiblat sebagaimana kita menghadap kiblat, wa dzabahu dzabihatana, dan menyembelih sebagaimana kita menyembelih, faqad harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Maka dengan itu haramlah harta mereka diambil dan darah mereka ditumpahkan kecuali dengan hak, dan urusan mereka di akhirat urusan Allah. Naam. ويقول ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قال علماء السنة في وصفهم أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. واضح, menunjukkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang yang telah masuk Islam sampai orang tersebut melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislamannya. Secara umum, pembatal keislaman ada 4 perkara. Yang pertama, imma dengan ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau dengan keraguan-raguan. Maka barang siapa yang mengatakan perkara ini, faqad bari'a min fitnatil irja. Siapa yang mengatakan bahwa manusia bisa kafir dengan ucapan, perbuatan, keyakinan serta keraguan-raguan, maka dia telah selamat dari bid'atul irja, ay murji'ah, selamat dia dari murji'ah. Sebagaimana kita mengatakan iman itu qaulun wa amal. Wadah. Baik. Al-amru ats-tsani afwan. Perkara yang kedua kan? Tadi yang pertama bahwa seseorang dihukumi sesuai dengan zahir. Al-amru ats-tsani, ini dia, bahwa kita tidak mengkafirkan seorang pun disebabkan dosa yang tidak mengandung kekufuran. Wadah. La nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bidhanbin. Kita tidak mengkafirkan manusia dari kalangan kaum muslimin dengan dosa yang ia lakukan apabila dosa tersebut tidak mengandung kekufuran dan kesyirikan akbar. Artinya manusia gimana pun dia meminum khamar tidak akan keluar dari Islam, tapi kita katakan dia fasik, berhak mendapatkan ancaman Allah. Berbeda dengan pemahaman Khawarij yang mengatakan apabila seseorang terus-menerus melakukan dosa berarti dia kafir, keluar dari Islam. Hati-hati. Jelas. Ini sering kita ulang bahwa seorang yang senantiasa melakukan dosa, tiap hari minum khamr, yakni pagi khamr, sore judi, malam zina waliyadzubillah, tapi dia mengerjakan sholat, bisa jadi. Artinya dia tidak meninggalkan perbuatan yang mengandung kekufuran, sebagaimana meninggalkan sholat, sebagaimana sebagian pendapat ahlul ilm, dan dia juga tidak mengerjakan perbuatan yang mengandung kekufuran akbar atau syirik akbar, tapi dosa besar. Jelas. Makanya jangan sampai seseorang memvonis
Orang yang senantiasa melakukan riba, udah kafir itu. Ini pemahaman khawarij, hati-hati. Ya kan? Tiap hari nampak si fulan minum khamar di pak tertua. Oh, kafir lah ini. Si kafir itu. Maka ini pemahaman khawarij. Kita mengatakan, naam dia fasik, tapi tidak keluar dari Islam. Karena hukum kufur, yani hukmuhu syadid. Maka Nabi mengatakan, man qala li akhihi ya kafir, wa laysa kama qala faqad ba'a li ahadihima. Maka barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, kemudian tidak sebagaimana yang ia ucapkan, hukum kufur itu kembali kepada yang mengucapkannya. Salah satunya, ini mengucapkannya. Kalau enggak benar yang diucapkannya, maka dia yang mengucapkannya lah yang kafir. Dan jangan sampai seorang bermudah-mudahan mengatakan ya kafir, oh kafir, manggil-manggil demikian. Walaupun gimana dia fasiknya kita lihat, premannya kan itu tidak boleh mengkafirkannya kecuali dengan hak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Taib. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, yang dimaksud dengan dosa sebagaimana telah kita sebutkan. Yang dimaksud dengan dosa adalah maksiat, bukan yang mengandung kesyirikan akbar dan kufur akbar. Yaqul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa nahnu idza qulna ahlu as-sunnah muttafiquna ala annahu la yukaffaru bi-dhanbi fa innama nuridu bihi al-ma'asi kaz-zina wasyurb, yani syurb al-khamr, wa amma hadhihi al-mabani fa fi takfiri tarikiha niza'un masyhur. Yaqul Ibnu Taimiyah, adapun ketika kita mengatakan ahlu sunnah sepakat untuk tidak mengkafirkan seorang pun karena dosa, yang dimaksud dengan dosa adalah dosa-dosa besar atau kecil yang tidak mengandung kesyirikan akbar dan kekufuran akbar seperti zina dan meminum khamar. Adapun orang-orang yang meninggalkan rukun Islam, maka terjadi perselisihan yang masyhur di kalangan ulama tentang mengkafirkan pelakunya. واضح؟ طيب الأمر الرابع, perkara yang keempat, أن أهل القبلة قد يقع منهم ما يخرج من الملة, bahwa kaum muslimin, ketika dikatakan ahlul qiblah, yakni kaum muslimin, bisa jadi jatuh pada perbuatan yang mengeluarkannya dari Islam. Bahwa kaum muslimin yang mengucapkan syahadatain, bahkan mengerjakan rukun Islam, bisa jadi keluar dari Islam. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Murji'ah. Ka'an yaqa'a fi syirki al-akbar wal kufri al-mukhrij minal millah. Seperti seorang yang jatuh pada kesyirikan besar atau kekufuran yang mengeluarkannya dari Islam. Tentunya untuk meletakkan pada hukum pada seorang person, maka wajib tawaffur syurut wa intifa'al mawani', akan datang pembahasannya biiznillah. Yaqulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau membantah orang-orang yang menyelisihi mazhab Ahlussunnah. Wa amma al-mas'alatu tsalitsah, adapun perkara yang ketiga, wa hiya min akbari talbis kalladhi talabbasa bihi ala al-awam. Di antara tipu daya yang besar yang kau lakukan, yang kau buat manusia dari kalangan awam tertipu, anna ahlal ilm qalu la yajuzu takfir al-muslim bidzam. Yani ada orang yang mengatakan dari kalangan ahlul bidah bahwa ahlul ilmi berkata tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena dosa. Wa hadha haqq, ini benar. Walakin laisa hadha ma nahnu fihi, bukan kayak gini konsep yang kita inginkan. Maksudnya dosa-dosa besar seperti syurbul khamar, zina, aklur riba tidak mengeluarkan dari Islam. Naam, ini disepakati kaum muslimin. Tapi bukan kayak gitu maksudnya. Wa dzalika anna al-khawarij,
Karena khawarij yukaffiruna man zana atau man saraq atau safakat dima. Khawarij mengkafirkan orang yang berzina, orang yang mencuri, dan orang yang membunuh. Bal kullu kabiratin idza fa'alaha al-muslimu kafar. Bahkan Khawarij mengatakan semua dosa besar apabila dilakukan seorang muslim maka dia kafir. Bahkan sebagian Khawarij mengkafirkan pelaku dosa kecil. Jadi siapa lagi yang selamat di dunia ini dari pengkafiran kalau gitu? Mereka para Khawarij yang pertama kali keluar dari Islam. Siapa yang selamat dari dosa kecil, apa dosa besar, apalagi dosa kecil? Naam. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك. المقصود بالشرك أي الشرك الأكبر. Adapun ahli sunnah mengatakan seorang muslim tidak boleh dikafirkan sampai melakukan kesyirikan akbar. Wa nahnu ma kaffarna at-tawaghit wa atba'ahum illa bisyirk. Dan kita tidaklah mengkafirkan para taghut dan para pengikutnya kecuali dengan kesyirikan akbar bi intifai al-mawani wa tawaffur asy-syurut. Maksudnya ini bantahan kepada orang-orang yang menuduh bahwa pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pemahaman Khawarij. Bahkan pemahaman beliau adalah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Wa anta rajulun min ajhalin nas, kata beliau. Engkau adalah seorang yang paling bodoh. Tadhunnu anna man shalla wadda'a annahu muslimun la yakfur. Yani engkau menyangka bahwa orang yang salat dan engkau mengklaim bahwa dia seorang muslim yang tidak akan mungkin bisa kafir. Ila an qala ara'aita ashab Rasulillah alaihi salatu wassalam, tidakkah engkau melihat sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam lamma qatalu man az-zakah, ketika memerangi orang-orang yang menahan dari mengeluarkan zakat, yakni Abu Bakar memerangi ahlu mani'iz zakah wal riddah. Wadih kisah ini. Naam, ketika Abu Bakar mengatakan la uqatilanna man faraqa az-zakah was salah, dan aku benar-benar akan memerangi orang-orang yang membedakan antara zakat dan salat. Yani dua-duanya wajib. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebelum memerangi mereka telah menegakkan hujjah. Kalau kalian enggak keluarkan zakat akan kami perangi. Mereka tetap apa? Tetap ngotot tidak mengeluarkan zakat. Para ulama menyebutkan apabila seorang hakim telah menegakkan hujjah kepada orang yang meninggalkan rukun Islam dan ia tetap ngotot tidak mau melakukannya, maka dia kafir. Hadhi faedah muhimmah. Wadih? Contoh, mentarik as-salah, orang yang meninggalkan salat. yakni sehari enggak salat, 2 hari enggak salat. Kemudian misalnya sahabatnya atau orang yang melihatnya mengangkat perkara ini kepada hakim. Dipanggillah si fulan. Tentunya yang menegakkan pembunuhan, hukum had ini para hakim, para pemerintah. Jelas. Kemudian dipanggillah si fulan yang tidak salat. Kemudian ketika waktu salat masuk, pemerintah mengatakan, hakim mengatakan, ya fulan salli. Dia enggak mau salat. Ya fulan salli, enggak mau salat. Salli enggak mau salat, dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Inilah pendapat yang sahih. Yuqtalu riddatan, dia dibunuh karena murtad. Karena menunjukkan bahwa masa udah disuruh, diancam bakal mau dibunuh terus enggak mau salat. Oh, berarti memang engkau enggak meyakini wajibnya salat. Sampai kayak gitunya, berarti engkau hatimu, di dalam hatimu engkau meyakini bahwa salat tidak wajib. Apa hukum orang yang mengingkari apa yang Allah wajibkan dan diketahui secara darurat seperti wujubnya salat? Kufur. Wadih. Nah, begitulah Abu Bakar menyikapi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Maka Abu Bakar menghukumi mereka orang yang kafir. Masa udah diancam untuk diperangi, kalau enggak mau mengeluarkan, mereka tetap enggak mengeluarkan, berarti kalian enggak percaya hukum wajibnya zakat. Nah, adapun orang yang meninggalkan salat ala sahih dalam rangka malas, kadang-kadang salat, kadang-kadang enggak, sebagaimana pendapat sebagian ahli ilmu, dia tidaklah kafir. Nah, tapi dia fasik. Begitu juga dengan zakat. Orang yang tidak mengeluarkan zakat tapi meyakini kewajibannya, maka tidaklah kafir tapi
fasik, dosa besar. Falamma aradu at-taubah, ketika mereka ingin bertaubat, qala Abu Bakar pun berkata, la naqbal taubatakum hatta tashhadu anna qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Artinya, udah sekarang kalian mau bertaubat, sebelumnya diberikan peringatan, kemana aja kalian? Kan gitu. Maka sampai kalian menyaksikan bahwa orang-orang yang dibunuh dari kalangan kami itu di surga, dan orang-orang yang dibunuh dari kalangan kalian itu di neraka. Atadhunnu anna Abu Bakar wa ashabahu la yafhamuna wa anta wa abuka alladhi tafhamun? Yani beliau sedang membantah orang yang menyelisihinya. Apakah engkau menyangka dirimu lebih memahami dan ayahmu lebih memahami sementara Abu Bakar tidak faham? Ya wailak ya ayyuhal jahil. Lihat. Al-zahir hadha, beliau sedang membantah orang-orang yang menolak pengkafiran orang yang telah masuk Islam, yang dari kalangan Sufiyah. Nah, kata beliau, celaka engkau wahai orang yang jahil, al-jahl murakkab, kejahilan yang murakkab, jahil kuadrat, idza kunta ta'taqid hadha, apabila engkau meyakini ini. Makanya para ulama ketika membantah menggunakan lafaz-lafaz yang syadid dalam rangka supaya orang-orang meninggalkan kebid'ahan itu. Naam, azan, fadhal. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Al-amru al-khamis, perkara yang kelima, anna ahla sunnah tawassatu baina ta'ifataini dhallata fi hadzal bab, bahwa ahlu sunnah wal jamaah berada di posisi pertengahan antara dua kelompok yang menyimpang. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah berada di posisi pertengahan antara dua kelompok yang menyimpang pada perkara ini, antara al-murji'ah dan khawarij. Al-murji'ah telah kita singgung di pertemuan yang lalu, adalah orang-orang yang mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan, yang mengatakan bahwa amalan bukanlah bagian dari keimanan. Humul ladzina akhraju al-amal min musamma al-iman. Inilah diantara konsep pemahaman murji'ah. Dan di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan ucapan al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Ada 3 perkara pembeda antara ahlu sunnah dan al-murji'ah. Ada yang masih ingat? Yang pertama, qaul al-amal, al-iman qaulun wa amal, wal murji'ah lam yaqulu bidzalik. Ahlu sunnah mengatakan bahwa apa? Ucapan iman adalah ucapan dan perbuatan, sementara al-murji'ah tidak mengatakan itu. Kemudian yang kedua, Naam, ahsant. Al-iman yazid wa yanqus. Di sisi ahlu sunnah iman itu bertambah dan berkurang. Sementara di sisi murji'ah al-iman la yazid wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Kemudian yang ketiga apa? Rashid. Sufyan ats-Tsauri, afwan. Ana bilang Sufyan Uyainah, Sufyan ats-Tsauri. Kemudian yang ketiga, Ahlussunnah mengatakan adanya kemunafikan di tengah umat Islam, sementara Murji'ah tidak mengatakan adanya kemunafikan di tengah umat Islam. Ahlussunnah yaquluna an-nifaq, na'am, wal Murji'ah lam yaqulu bidzalik. Wadah. Ini faedah muhimmah. Kemudian al-Murji'ah pada bab orang yang jatuh pada dosa, mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar imannya stabil, konsisten, tidak tercederai dengan dosa. Ini berbahaya
Karena hakikatnya orang yang menjaga apa-apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan dan menjaga apa-apa yang Allah larang untuk ditinggalkan, kata mereka sama dengan orang-orang apa? Orang-orang fasik. Para preman, para orang-orang yang di jalanan, tukang begal, berarti sama dengan para ulama, orang-orang saleh. Itu berarti hakikatnya. Nah, wa al-khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar apabila tidak bertaubat, dan mengkafirkan orang yang senantiasa terus-menerus di atas dosa besar. Wadih. Ini khawarij. Ahlussunnah mengatakan orang yang senantiasa melakukan dosa besar tidak kafir sampai dia menghalalkan perbuatan itu dengan hatinya. Yaqulu at-Tahawi rahimahullah, wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillah. Dan kita tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin dengan dosa yang ia lakukan selama ia tidak menghalalkannya. Wa la naqulu la yadurru ma'al imani dhanb liman amilah. Kita juga tidak mengatakan bahwa keimanan itu tidak dimudarati oleh dosa yang dilakukan manusia, sebagaimana ucapan Murji'ah. Walaupun At-Tahawi Murji'ah, tapi dari kalangan Murji'ah al-fuqaha. Ini di antara tanaqud At-Tahawi rahimahullah. Naam. Wa yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah wal ulama'u qad tanaza'u fi takfir ahli al-bid'ah wal ahwa wa taqlidihim fin nar. Sesungguhnya para ulama berselisih tentang mengkafirkan pelaku bid'ah dan mengatakan bahwa mereka kekal di neraka. Wa ma min al-a'immah illa man hukiya anhu fi dzalika qaulan. Dan tidaklah setiap para ulama atau para a'immah kecuali dihikayatkan darinya ada dua pendapat, Kamalik, Syafi'i wa Ahmad wa ghairihim. Wa sara ba'dhum yahki hadha an-niza' fi jami'i ahli al-bid'ah wa fi taqlidihim hatta iltazama taqliduhum kullu man yu'taqadu annahu mubtadi' bi'aynihi wa fi hadha min al-khata' ma la yuhsa. Wa qabalahu ba'dhum fa sara yadhunnu anna la yutlaq kufru ahadin min ahli al-ahwa wa in kanu atau min al-ilhad wa aqwal ahli at-ta'til wal ilhad. Khulasa min kalam Ibn Taimiyah rahimahullah, anna al-bid'ah anwa', bahwa bid'ah memiliki jenis. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah yang mengandung kekufuran yang siapa melakukannya keluar dari Islam. Dan ini juga dilihat apabila kebid'ahannya mengandung kekufuran yang mengeluarkannya dari Islam, maka untuk meletakkan hukum dia kafir, maka tetap iqamatul hujjah, tawaffur syurut wa intifa' al-mawani'. Nah, kecuali as-sab, kecuali istihza, mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela agama dengan ucapan atau perbuatan yang nyata, yang tidak mengandung kemungkinan bahwa itu istihza atau bukan istihza, maka ini tidak perlu ditegakkan hujjah. Otomatis seorang yang mencela Allah, mencela agama Allah, atau menginjak-injak mushaf dan ia mengetahui itu adalah mushaf, maka dia kafir dengan itu. Nah, akan datang pembahasan insyaallah masalah takfir muayyan. Baik. Naam, ada pertanyaan? Dan seorang yang mengetahui bahwa perbuatan itu bid'ah, kemudian manusia melakukannya, tidak halal baginya untuk senantiasa duduk di sebuah tempat yang diadakan acara bid'ah di situ. Yaqulu ta'ala, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat ada orang-orang yang
merubah-rubah ayat-ayat Allah. Karena bid'ah hakikatnya merubah ayat Allah Jalla wa'ala. Maka berpalinglah engkau dari mereka sampai mereka lurus, sampai mereka tidak melakukan itu. Wadah? Nah, oleh karena itu para ulama menyebutkan diharamkan bagi seorang untuk bermajlis dengan ahli bid'ah. Diharamkan bagi seorang muslim sunni mendatangi acara-acara bid'ah seperti maulid, al-barzanji dan yang semisal dengannya dari ritual-ritual bid'ah. Nah, ada pertanyaan? Fadhal. Nah. Nah. Ucapannya ucapan kufur, mengeluarkan dari Islam, yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak relevan dengan agama, dengan zaman sekarang. Ini ucapan mengeluarkan dari Islam. Wadah. Adapun menegakkan hukum, maka labud min tawafur syurut intifa' al-mawani. Bisa jadi mungkin ada syubhat di kepalanya, maka di istifsal dulu kan gitu, dijelaskan misalnya nih, kemudian dia terus menerus dengan itu, dan kita yakin ini udah faham nih, cuma dia memang menentang, maka dia kafir, keluar dari Islam. Wadah. Naam, naam. Orang yang telah menghukuminya dengan kekufuran, maka jangan dimuamalahi sebagaimana seorang muslim. Udah biarkan orang menyolatkan, dia enggak. Kan gitu. Biarkan orang menyolatkan, tapi dia enggak, dia jangan ikut. Allah, dan tidak menjadi keharusan bagi dia harus memviralkan ini si fulan kafir, si fulan enggak perlu. Nah. Wadah, fadhal. Ada beberapa mungkin syariat Islam yang terasa berat, secara apa namanya, secara lisan dia tidak ditolak, tapi secara sikap banyak orang yang menolak. Ya, katakanlah hukum poligami, kalangan wanita itu Nah. Ini telah kita sebutkan. Adapun misalnya hukum syariat yang apabila aplikasinya berat untuk dikerjakan, kemudian manusia bukan menolak hukum, tapi tidak tahan dengan masyaqqah apabila mengerjakan hukum tersebut, maka ini bukanlah kekufuran. Kan itu? Bukanlah kekufuran. Sebagaimana yang Allah katakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wadah? Yani diwajibkan bagi kalian berjihad walaupun kalian kurh, lihat, membenci. Bukan membenci jihadnya, tapi efek dari jihad seperti luka-luka, mati, enggak kuat orang, kan gitu. Nah, inilah bas. Maka yang dilihat. Tapi kalau dia mengatakan Allah itu zalim karena telah mensyariatkan poligami, ada kufur. Cuman kufur. Tapi kalau dia mengatakan iya, tahunya aku hukum Allah ini baik, tapi belum siap aku mengamalkannya. Kan gitu, enggak kuat mengamalkan efek-efek sampingnya, misalnya bisa takut nanti dia zalim suaminya karena seperti demikian, maka hadza laisa kufur. Allahu a'lam. Alhamdulillah.